Terima kasih. Bapak Ibu, senang sekali bisa ketemu hari ini. Nama saya Denny Gamadi. Saya tinggal di Tangerang, Lipo Karawaci sekarang. Dan ini kali kedua saya ada di sini. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ada di slide yang kedua di sini. Oke. Kita akan baca beberapa bagian lagi, melanjutkan yang tadi kita sudah dibacakan. Roma pasal 3, ayat 10, 11, 21, 23. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang benar di mata Tuhan. Tidak ada yang punya hikmat berakal budi, dan tidak ada manusia yang mencari Tuhan. Menarik ya. Jadi dasarnya manusia itu gak kepingin cari Tuhan. Dan kalau orang cari Tuhan kadang-kadang supaya dia bisa dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi gak ada yang betul-betul cari Tuhan. Ayat 21 sekarang. Tapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah dinyatakan seperti yang disampaikan Taurat dan kitab Nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus. Bagi semua yang percaya, sebab tidak ada lagi perbedaan. Jadi dulu perjanjian lama itu orang selalu membeda-bedakan. Ini kaum ini kaum itu, ini keturunan itu. Terus ada pembedaan-pembedaan. Tapi di sini semua orang mati. Gak ada beda. Kaya, miskin, derajat, status, keturunan, tidak ada perbedaan. Tapi diberikan kebenaran. Bukan karena perbedaan atau spesialnya seseorang, tapi karena iman dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 1-2. Bagi yang sudah menerima anugerah, pertanyaannya begini. Jika demikian apa yang hendak kita katakan? Bolehlah kita terus saja bertekun dalam dosa, kan kita udah diampuni. Habis berdosa minta ampun merem, diampuni lagi kan ya. Gak harus kita ketabrak mobil dulu baru Tuhan bilang oke lah kamu kasihan saya ampuni. Setiap kita minta ampun diampuni. Pertanyaannya boleh kalau gitu kita terus bertekun dalam dosa? Ayat 2. Sekali-kali tidak. Kita kan udah mati buat dosa. Kok bisa kita masih hidup di dalam dosa? Kata Paulus begitu. Oke. 1 Korintus 15. Tapi syukur pada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan. Nah, jadi kita gak hidup dalam dosa terus karena diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi kemenangan pun diberikan. Jadi kita gak bisa sombong, saya menang loh. Saya berhasil lawan dosa, saya menjaga 20 tahun hidup saya kudus karena saya selalu ABCD. Enggak, kemenangan pun is given. It is amazing thing. It is given oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa? How could it be given? Yesaya kasih tahu rahasianya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu berita yang sudah disampaikan, kabar gembira dalam satu rangkaian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, gini loh, kenapa tau gak banyak orang Kristen susah banget ya sharing the gospel. It's very simple because we cannot give what we don't have. Nah kalau kita nggak punya, kita nggak bisa kasih ke orang lain, right? Jadi first and foremost kita mesti dapat dulu tuh. Waduh, ini beautiful banget nih, Injil nih. Ini Yesus is the most beautiful person on the entire universe. Aduh, this is so pleasant. Baru kita bisa kasih ke orang lain. Cuma masalahnya ternyata banyak orang Kristen yang hidup hari ini belum benar-benar pernah menikmati kasih karunia, anugerah. Apa sih intinya dari tadi bacaan kita gitu banyak? Pertama, kita tuh udah mati Bapak Ibu. No matter how young or how old we were once dead. Kita udah mati. Nah, orang mati tuh ditolong juga gak bisa, namanya udah mati kan. Tapi kita dibangkitkan. Jadi Bapak Ibu udah bangkit apa masih mati? Kalau gak dijawab artinya masih
Nah, itu bisa jawab ya. Kalau orang bangkit tuh bisa ngerespon Bapak Ibu ya. Bangkit deh. Kita dulu udah dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kematian Tuhan Yesus. Waktu Yesus mati, masuk ke gunung mati, kita tuh di situ. Barangkali udah lama kita nggak inget lagi, kita tuh udah mati. Itu yang pertama. Terus waktu Kristus bangkit dari antara orang mati, dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa, kita juga hidup. Ada nggak beda kita waktu kita mati sama kita bangkit dalam Kristus? Ada gak pure excitement waktu kita bangkit dan kita punya hidup yang kedua? Orang bilang gitu ya, yang pernah mati suri, bangkit lagi dia jadi orang yang berbeda sekali. Dalam kebangkitannya orang itu mengalami Tuhan dengan lebih kuat. Bapak Ibu, seumur hidup saya nggak pernah nih ngelihat slavery. Ada Bapak Ibu yang hidup di zaman perbudakan? Tahun berapa perbudakan terakhir masih ada? Ada Bapak Ibu yang belajar history? Ini kita nggak pernah lihat deh. Tapi sebetulnya ini noda hitam dalam sejarah kemanusiaan. Ini beneran terjadi. Mereka orang-orang kulit hitam diambil dari Afrika dan dari Jamaika. Diambil pakai kapal-kapal Inggris, dijual di Eropa dan Amerika. Mereka dirantai tuh, rantai-rantai gede. Jadi kalau penyanyi rapper Amerika suka pakai rantai gede, nah nenek moyangnya juga ternyata dulu itu dalam keadaan yang menyedihkan. Ini seperti gini, mereka diambil, dilepaskan dari keluarganya, dijual dengan paksa. Nah sebagian besar itu kerja di kapal. Dulu kapalnya belum mesin uap, belum mesin segala macam ya, diesel. Nah ini mesinnya. Mereka tinggal di dak kapal. Dan maaf ya, ketika kerja jadi budak di kapal tidak berbusana. Dan kalau ada satu budak itu kena diare, diapain kira-kira budaknya? Kita kasih makan ikan hiu. Lempar, nggak ada nilainya. Karena zaman dulu satu diare, diare semua satu gang. Nular mati semua zaman dulu. Satu sakit, buang ke laut, nggak ada nilainya. Bisa diperjualbelikan kok. Ini mereka diambil nih. Waduh, disiksa, dipukul, nggak punya hak, dibayar nggak? Enggak. Boro-boro gaji minimum, nggak dikasih apa-apa. Kasih makan palingan. Kalau sakit mati ya udah. And ini terjadi. Kita mah nggak lihat hari gini nih. Human trafficking jauh di mata kita kan. Kita nggak jalan-jalan ke market lalu kita lihat dijual manusia kan. It happen. Itu dijual di market, people can access. Ini contohnya. Ini poster. Poster jualan, great sale. Ditaruh di balai kota. Great sale of what? Slaves. Great sale of slaves. Tahun berapa nih ya? Ntar saya cek dulu. Ini kayak tahun 1200-an barangkali. Ntar saya cek nih tahun-tahunnya ya. Sebelum tahun berapa nih? Oh iya, benar. 1200-an. Oke, kita lihat ada price listnya Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu ada yang berminat pulang bawa satu. Kita lihat harganya budak di zaman itu berapa. Pertama, $3, $3. Umur, nah 20 sampai 26. Able bodied, jadi badannya, tangan, kakinya semua berfungsi. Strong, kuat. $3. Jadi anak kita kalau jajan di pasar pulang boleh bawa budak. Buat bantuin angkat tas ke sekolah misalnya. $3. Ada saudara umur 20 sampai 26? Saya pengen bawa balik ke Indo nih. $3. We can have that kind of slave. Harga berikutnya. Nah ini saya nggak tahu. Bapak Ibu ada yang bisa kasih saya nih satuan apa nih? Satu wench. Saya nggak tahu nih currency yang kuno nih. Berapa sih satu wench itu? Sally, ada namanya. Umur 42 tahun. Excellent cook. Dijual. Pinter masak. Di rumah kurang ada chef. Nah kita beli Sally ini. Bisa langsung bawa bungkus. Satu wench umurnya. Liz, age 23 with 6-month-old pisin ini. Saya juga gak ngerti ini bahasa Inggrisnya kuno. Pisin ini apa sih? Gak tahu juga Bapak Ibu ya, gak apa-apa lah. Kita anggap ini poster zaman dulu kan. $1, $1. Bapak-bapak 52 tahun, a good kennelman. A good kennelman itu apa?
Di farm itu kan ada domba, ada kambing, ada cow, segala macam cattle. Lalu ada anjing penjaga kan? Nah, kennelman itu jagain anjingnya. Kerja jagain anjing. Dijual $1. Umur 52. Artinya apa? Dia sebelumnya udah kerja barangkali sama juragan lain. Terus dia kabur, atau gimana, ditangkap lagi, dibeli. Nih, $1. Dan yang paling mahal, $17. Umur berapa paling kecil? 12. Anak umur 12 tahun dijual $17 paling mahal. Dan kalau saya punya budak, saya beli di pasar, saya bawa pulang ke rumah saya. Saya panggil, Dak, sini Dak. Kamu udah saya beli. Hari ini kamu belong to me, ya. Kamu nengok sana, nengok sana. Iya, kenapa Pak? Kenapa Pak? Nengok sana. Celanamu turunin dikit. Dia turunin. Terus saya panasin besi panas. Nama saya kan Denny ya. Saya punya besi itu huruf D, terus ada lingkarannya kayak Master Chef. Saya panasin di api nih. Udah, kamu lihat sana dulu, jangan lihat sini. Turunin celana dikit. Iya Pak, iya Pak. Terus udah gitu saya kasih, cus, dia teriak, Nah ada sign-nya, nama saya. Dan saya bilang, kamu jangan pernah pikir kamu lari. Seumur hidup kamu udah saya beli. You belong to me. Kamu lari keluar dari sana, kamu saya tembak. Kamu gak nurut saya, kamu saya tembak. Karena dia seperti barang yang bisa saya beli. Kalau misalnya saya marah sekali sama istri saya, terus saya gebukin dia, lalu dia mati, apakah ada ambulans datang? Apakah ada polisi FBI ketok-ketok? Pak Denny, Anda ditangkap, penganiayaan. Oh tidak, dia tidak punya hak asasi manusia, dia property. And it happened for thousands of years in history of humanity. Ternyata manusia gak sedisen itu ya. Manusia itu bobrok. It happened for thousands of years. Mereka dibawa nih dengan tidak manusiawi. Ini di museum. Sebetulnya mereka tidak berbusana. Ditarik, dipaksa. Sebagian mesti kerja di farm. Ini bukan satu keluarga budak yang bahagia ya. Ini budak yang dari tempat macam-macam diambil. Nggak saling kenal, kerja. Jadi biar kata dia istri orang, biar kata dia suami atau ayah orang, pas diambil nggak bisa ngelawan. Kerja di farm seumur hidup, no education, no second chances, no anything. Untuk mereka first captured, itu udah hidup mereka udah selesai di situ sebetulnya. Nah, sebagian lagi kerja seperti saya bilang tadi, di kapal laut, sailors kerja. Ini badannya setinggi itu, ranjangnya berapa susun tuh, pakai kayu-kayu yang udah reot. Mereka tinggal di sini. Ini perbudakan yang mengerikan itu terjadi. Dan kalau mereka berani macam-macam, lihat hukuman anak ini apa? Bisa kelihatan gak ke fotonya? Diikat di jangkar, lempar ke laut. Diikat di jangkar kapal. Sebagian kerja di plantation, dan kadang-kadang mereka dipukul meskipun mereka gak salah, berani melawan tentara Amerika, tentara Inggris, kulit putih, itu kan dia ya, dikasih senapan, dia pegang senapannya tuh, si Rambo badannya gede banget tuh. Tapi temen di belakangnya megang ketek aja kan, ya elah bro, lu berani-berani ngelawan tentara mah cari masalah lu bro. Kenapa? Mereka disiksa. And they did it for thousands of years. Dan dibunuh hidup-hidup, dikuburkan hidup-hidup. Terus terjadi sampai gak terlalu, ini bukan kisah yang terlalu lama kok. Ini bukan kisah zaman 1000 tahun lalu. Sampai satu kali ada bapak ini. Saudara familiar bukan siapa namanya? Lincoln. Dia presiden Amerika Serikat yang ke 16. Selama pemerintahan periode 1 jadi presiden. Dia kan politikus, lawyer. Goal dia cuma satu. Hentikan perbudakan. And it was quite a stupid idea. Wong, perbudakan has been going for as long as America ever lived. Dari awal, dari mulai itu ada the concept of slavery is there kok. Lah dia baru presiden ke-16, dia mau abolish, dia mau hentikan itu semua slavery. Itu ide yang rasanya gak masuk akal, ide yang bodoh sebetulnya. Tapi dia berjuang itu terus. Waktu dia masuk periode yang kedua lagi,
Jadi kan jabatan ya presiden yang kedua, tetap cita-cita itu hentikan, hapuskan perbudakan. Padahal dia nggak ada hubungan darah sama budak, dia barangkali nggak ada utang budi sama budak. Dan untuk dia bisa lakukan itu, 3 hal terjadi untuk dia bebasin budak. 1, amandemen konstitusi disahkan jadi undang-undang. Escalating hal yang lebih berat yang kedua, civil war pecah. Amerika itu pecah, perang. Indonesia kita nggak pernah kali ya, Jawa sama Makassar perang, enggak kali ya. Waktu dijajah kan kita bersatu, sampai hari ini kita nggak pernah perang-perang bagaimana. Amerika itu pecah nih 1860-an, pecah gara-gara apa? Masalah budak. Dan dua-duanya orang yang ke gereja, dua-duanya God-fearing Christians. Satu bilang, bebaskan budak demi nama Tuhan. Selebagi bilang, oh tidak bisa pertahankan budak demi nama Tuhan. Perang saling bunuh, civil war pecah. Dan yang ketiga, Lincoln sendiri mesti assassinated, mati dibunuh orang. Gara-gara ini yang dia mau pass, law ini dia mau pass, supaya budak itu bisa bebas. Dia sendiri mesti mati, harga yang mahal. Baru 3 tahun setelah Lincoln mati, semua surat kabar dari Capitol Hill, North and South Carolina, Virginia, sampai ke perkebunan di Georgia Selatan, semua surat kabar dalam 1 hari, headline-nya sama. Perbudakan resmi dihapuskan 3 tahun setelah Lincoln mati. Jadi bayangin untuk bisa bebasin budak, ya, amandemen konstitusi mesti jadi undang-undang. Berubah itu semua sistem state mereka. Kedua, civil war pecah. Ketiga, Lincoln sendiri mati. Itu harganya buat bebasin budak yang barangkali kagak ada keturunan hubungan sama si Lincoln sendiri. Tapi 3 tahun kemudian benar-benar di pass the bill itu semua. Tidak ada lagi perbudakan. Barulah mereka punya hak yang pelan-pelan mulai setara. Sekarang kita tahu orang-orang kulit hitam di Amerika udah banyak sekali dapat kesempatan yang luar biasa. Meskipun tetap ada banyak systemic racism. Tapi kita pernah lihat Presiden Amerika Serikat yang berkulit hitam. Condoleezza Rice, pemain basketball yang terkenal, pemusik yang terkenal. Kita punya siapa lagi? Condoleezza Rice, tadi udah ya. Barack Obama, Oprah Winfrey, pembawa acara. Tiger Woods, pemain basket banyak sekali. Mereka ada in the same podium. Because of that guy, Lincoln. Makanya ada patung yang terkenal karena dia yang melakukan itu. Nah tapi ada sesuatu yang aneh terjadi di tahun-tahun itu. Aneh sekali dan di-captured oleh Washington Post. Apa yang terjadi yang aneh itu gini. Udah diresmiin nih, bebas, semua sampai di bawah. Kalau masih lakukan perbudakan bisa ditangkap polisi. Mesti bebasin, mesti dikasih hak mereka, mesti dipulangin, mesti diterima di mana-mana. Ada public school, ada public facility, mereka bisa masuk. Tapi ada yang ironis dan menyedihkan itu di daerah yang warna merah, daerah Amerika Utara ini ya, di yang warna merah, daerah selatan. Apa yang paling aneh, di area warna merah ini, orang kulit hitam tetap hidup sebagai budak. Apa mereka nggak well informed? Oh, they are informed very well. Tapi tetap hidup sebagai budak. Saking penasarannya, turunlah seorang jurnalis dari Washington ke Alabama. Dia wawancara seorang slave. Dia tanya, apa kamu tidak tahu tentang the great emancipator, Abraham Lincoln? Terus si slave itu bilang, well, I don't know nothing about Lincoln, except that people said that he set us black people free, but I don't know nothing about it too. Sudah tahu apa maksudnya dia bilang? Ya saya ada dengar sih, ada orang namanya Lincoln, bebasin kami orang kulit hitam, bebas. Tapi saya nggak tahu bebas itu kayak gimana. Kenapa? Ya dari dia lahir dari orok udah jadi slave. Bapaknya apa? Slave. Kakeknya apa? Neneknya apa? Slave. Bebas. Bingung. Bebas mesti ngapain saya? Saya kan biasa diikat di rantai dan digebukin. Bebas. Mau kemana saya? What does it mean to be free? I don't have any idea about that. Balik lagi dia. Tetap jadi budak. Dan majikannya seneng. Majikannya kayak kucing gemuk yang duduk. Wah bagus. Pertahankan orang-orang kulit hitam ini tetap bodoh. Jangan dikasih sekolah. Biar mereka tetap kerja di kebun kita. Terjadi. Bayangin kalau Lincoln bisa bangkit dari kubur, dia ngomong apa? Bodoh betul kalian ini. Ini semua udah terjadi, perang saya sampai mati. Kamu tetap hidup jadi budak. Barangkali ya.
Tapi ini ada kaitannya. Ada hal yang lebih menyedihkan lagi dalam dunia kekristenan, Bapak Ibu. Apa kaitan ini yang lebih menyedihkan dalam dunia kekristenan? Begini, meskipun emansipator agung kita, Yesus Kristus, udah bayar harga paling mahal agar manusia bisa bebas. Sebagian besar, perhatikan ini, sebagian besar orang Kristen tetap memilih untuk hidup di bawah kungkungan. Saya ulangin, meskipun Yesus Kristus emansipator agung kita udah bayar harga paling mahal, apa darahnya sendiri supaya orang bisa free, sebagian besar orang Kristen, ini kata-kata Chuck Swindoll, tetap memilih untuk hidup di bawah kungkungan. Kungkungan apa? Kungkungan rasa bersalah, kungkungan rasa bodoh, kungkungan rasa kamu nih gak pantas, kungkungan rasa kamu nih gak menarik, kungkungan hopeless, all sort kinds of cages. Tetap orang Kristen memilih dirinya ada di situ, enggak lah saya nggak bisa, what is that kind of freedom, enggak lah aku takut bisa nanti berdosa, oh enggak lah begini, enggak lah begitu, enggak lah. Di mana kebebasan atau hidup yang berkelimpahan yang dijanjikan Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 itu? Enggak ada buat sebagian besar orang Kristen. Mereka milih untuk hidup di situ. Jadi gini loh, the past most of the time has become our own prison. Emang benar dulu kita mati? Pertanyaannya kita udah bangkit belum? Why there is no such a huge difference? Kan dari mati ke bangkit jauh banget dong ya. Ini dari mati ke bangkit loh, bukan dari sakit ke pulih. Tapi kok kayak kagak ada perbedaan ya? Gak ada sesuatu yang strikingly berubah gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita stuck in our past. Our past is the prison. Jadi pertanyaannya, kita tuh sebenarnya udah bebas belum sih? Kita sebenarnya udah bebas belum sih sebetulnya? Datang kepada Tuhan. Are you free? Dulu, bener. Nih, kita gak ada harapan. Gak ada. Penuh nafsu. All kinds. Segala macam nafsu. Sombong. Ya. Bandingin diri sama orang lain. Melihat, saya gak seperti orang itu. Dan merasa, I'm good with my life and so on lah ya, sombong, serakah. Kalau bisa kita ambil lah semua misalnya. Mementingkan diri, yang penting saya dan sisi keluarga saya aman. I don't really care about the entire world. I don't care, yang penting saya udah keadaannya baik. That's all. Tugas saya selesai. Berusaha menyenangkan orang, mengendalikan orang, controlling dan lain-lain. Dulu kita ada di sini. Tapi kita juga berubah menjadi anak Tuhan. Nah, waktu menjadi anak Tuhan, kita berubah dari orang yang tidak bertuhan jadi orang yang menyembah Tuhan. Nah, cuman waktu orang menyembah Tuhan itu ada yang namanya henoteis. Henoteism. Kalau ateis kan dia nggak percaya Tuhan. Henoteism itu artinya gini loh. Ini satu percayaan bahwa the belief we worship a single God while accepting the existence of other deities. Kita nyembah Tuhan, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita tetap menyembah ilah-ilah lain dalam hati kita. Ini bisa terjadi nih. Nyembah Tuhan, iya nyembah Tuhan. Tapi dalam prakteknya kita masih takut kepada ilah-ilah yang lain yang masih berkuasa dalam hati kita. Dan setiap kita barangkali beda ilah-ilah itu semua. Dan berhala itu dibentuk dari masa lalu. Tapi merusak masa depan. Contoh, orang yang dari kecil miskin, direndahin orang. Tiba-tiba waktu gede ya, di Indonesia misalnya, mainnya sama jenderal terus. Kenapa sih dia senang main sama jenderal? Karena dari kecil dibully, direndahin orang, disakitin orang, kamu gak bisa apa-apa. Pas gede dia bilang, oh gak bisa saya hidup begini terus, saya mesti jadi orang yang kuat. Temennya jenderal, dia pergi sama orang-orang penting di negara itu. Kalau orang itu gak disukain waktu kecil, karena dia buruk rupa, orang pergi jalan-jalan party, dia gak pernah diajak. Karena dia is an awkward child. Waktu gede mulai jadi lebih cakep, kulit lebih bagus, fancy. Wah, dia menikmati semua pujian dan pujaan orang. Karena barangkali awalnya dia dapat rejection. Masa lalu Bapak Ibu, kadang-kadang nge-shape our idols at the moment. Kenapa? Karena pergumulan yang kita hadapin sekarang itu barangkali sama, itu umur kita 15 tahun.
Apa yang jadi masalah pergumulan kita usia 15 tahun? Itu seringkali kebawa sampai umur kita 55, 65 tahun katanya psikologi. Nggak begitu berubah gitu loh hal-hal itu. Kenapa? Itu it's called the idols yang ada dibentuk dari masa lalu. Kalau kita apa sih berhalanya? Kenapa kita ingin tahu soal berhala? Kita cuma bisa menyadari besarnya salib Kristus waktu kita tahu seberapa butuhnya kita terhadap salib Kristus. Tuhan Yesus bilang, barang siapa diampuni sedikit, berbuat kasih sedikit. Orang yang ngerasa dosanya kecil, menyembah Tuhan paling dikit. Orang yang tahu dirinya bobrok, orang yang tahu dirinya paling rusak, justru yang paling menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Saudara pernah lihat orang ibadah di prison? Orang di dalam penjara menyembah Tuhan kayak apa? Lebih serius daripada kebanyakan gereja hari ini. Trust me. Saudara pernah lihat orang di China yang dianiaya, yang mesti masuk ke basement yang lantai sedingin beku, es, dia berlutut, bare knees, dingin setengah mati, berdoa dan menghafal ayat. Tiba-tiba ada kesembuhan terjadi. Ada hadirat Tuhan di situ. Jauh lebih serius daripada kekristenan di dunia modern, di seluruh dunia. Ketika orang itu desperate dan dia tahu betapa butuhnya dia akan salib Tuhan, baru orang itu bisa nyadarin salib Tuhan. Tapi orang hidupnya baik-baik, decent life, justru orang-orang sering kali take it for granted, you know. Take it for granted, Jesus love you, I know. Dia akan jaga you, I know. Ya mungkin kadang iya, kadang enggak lah. I know. Tapi kadang-kadang kita tahu berhala kita sadar, ya ampun Tuhan. Ternyata I don't deserve it ya all this time. I never deserve it ya. Ternyata Tuhan tuh baik bener ya. Apa contohnya gini loh. Berhala tuh gini. Ini perbudakan ya dalam spiritual life. Dosa berubah menjadi berhala. Ketika kita escalate menghargainya lebih dari kita menghargai Yesus sebagai sukacita dan kepuasan terbesar kita. Oh, susah loh. Kita bisa ngomong Tuhan punya Engkau saja cukup. Kecuali saudara udah punya semuanya. Rumah ada, mobil 2, yacht punya. Semua aman, terjamin. Ya Tuhan, Engkau cukup. Ya emang udah punya semua. Lah kalau belum, Tuhan, you are enough. Waduh, susah. Tapi ternyata waktu kita belum bisa seperti itu, nah ini barangkali ya ada idols ini. Nah karena waktu kita cari idols sebagai sumber kepuasan, kita menolak Allah sebagai pusat penyembahan kita menukar dengan sesuatu yang lain. That's why orang pergi holiday puas. Orang pergi ke tempat kita beli apa, tempat yang kita suka puas. Tapi ke rumah Tuhan pulang rasanya gimana? Lapar. Cari makan kita habis ini kan? Enggak puas. Karena apa? Karena our thirst and our hunger is not for Him. Orang yang hungry and thirsty for the Lord, mau tidur itu ya, mikirin Yesus, ngobrol, ada Tuhan, thank you ya hari ini, capek sih. Tapi thank you Tuhan baik, tadi cari parkir susah bener, pas ada orang keluar tuh. Aduh Tuhan, syukur di mobil bawa tongkat, jadi bisa parkir tempat disable Tuhan. Itu rada keterlaluan itu ya. Syukur pas malam tuh ya ngobrol sama Tuhan gitu loh. Pas bangun tidur, lihat tenang, aduh Tuhan thank you for this new day. I wish you were here. Oh, you are here actually, right? Thank you, aku bisa ngobrol-ngobrol sama Engkau. Baca Alkitab tuh kangen gitu loh. Pengen buka, aduh Tuhan ngomong apa ya hari ini ya. Aduh Tuhan baik ya. Waktu kita lagi nyetir, waktu kita lagi mandi, waktu kita lagi masak, mikirin Tuhan. Not because we have to, just because we love to. Itu yang terjadi dalam orang yang udah diperbaharuin. Nah hal yang tricky tentang idols ini adalah sebenarnya awalnya idols itu pengajaran sesuatu yang baik. Tapi kemudian it enslaves us, memperbudak kita. Berhala ada sesuatu yang baik yang naik menjadi sesuatu yang ilahi. Kita pingin misalnya ya kaya, ya baik, pingin diberkati Tuhan bagus, amin. Tapi kadang-kadang pengejaran itu akhirnya jadi majikan dan kita jadi budak. Apa, you name it. Apa pengejaran sesuatu yang awalnya baik. Orang bilang about sex. Sex a beautiful thing, it's a beautiful gift. Tapi kemudian it escalates sampai itu memperbudak kita. Dan kita gak sanggup lepas.
Gak sanggup keluar dari situ. Diperbudak, hal yang tadinya baik. Nah tahu kalau secara ada satu penulis namanya Scott Thomas, dia kategorin 4 idols. 1, idol of power. Orang yang idolnya power itu ciri-cirinya dia pingin bisa ngontrol sesuatu. Semua mesti sesuai dengan planning yang ada. Ciri-ciri orang yang ini yang muncul karakter itu orang yang pemarah. Dia dominan, dia mesti bisa ngatur semuanya dalam caranya dia. Dia mesti bisa atur, pastikan, dan musuh besarnya dia ketika dia udah gak berdaya lagi dengan situasi yang ada. Karena dia pengen bisa take control. Yang kedua itu approval. Approval ini dia gak terlalu pusing tuh dia punya power apa enggak. As long as dia being praised, approved, loved, accepted. Senang kumpul sama orang lain, punya kumpulan sosialita, besties, temen jalan yang menyenangkan, orang dari level pergaulan yang tertentu. Kalau lihat orang lain, beda gitu ya. Dia senang banget tuh, disukai orang. Kadang-kadang jeleknya tuh sangat clingy sama orang lain, ingin nempel sama orang lain, bisa manipulatif supaya dia bisa own orang ini hanya buat dia cintanya. Dan yang paling muncul itu orangnya tuh insecure, karakternya muncul. Kan dia selalu pingin di-approve sama orang lain, dipuji sama orang lain. Gak kaya, gak masalah. Yang penting dipuji, diterima orang, itu aja satu. Dianggap hebat, disukai banyak orang. Kok datang ke ruangan, dia gak populer, dia rasa gak nyaman. Karena biasanya di tempat asalnya dia selalu dianggap orang yang top di sana misalnya. 3 itu comfort. Comfort itu apa? Dia kagak peduli punya kontrol apa enggak. Dia gak peduli disukain orang apa, I don't care. Satu aja, give me a good quality of life. And I'll be just good. Standar hidupnya enak. Oh cukup, udah gak butuh apa-apa lagi Bapak Ibu. Bisa liburan, bisa tempat tidur yang bagus, segala teknologi yang dibutuhin, bisa rumah, mobil, semua aman. Dia gak peduli orang mau suka sama dia apa enggak, situasi enggak, pokoknya gue terima duit sekian, ini aku bisa lakukan, bisa capek, udah. Senang. Kalau si power kan achievement. Hidupnya barangkali gak comfort. Oh gak apa-apa, tapi saya punya achievement. Orang comfort mah gak pusing, yang penting hidup nyaman. Nah orang gini itu paling gak suka kalau comfortnya diutak-utik. Tiba-tiba berubah jadwalnya, bisa marah sekali. Kalau masih anak kecil ya papinya udah janji, oke nanti Desember kita liburan ke Jepang. Udah senang semua, dibatalin ke Jepang ya. Waduh, bisa ganti orang tua dia. Paling gak terima kalau comfortnya diambil. Comfort. Terakhir security. Nah orang yang adanya security itu apa? Dia itu sangat planning. Hidupnya tertata, keuangannya rapi. Dia tahu tempat makan yang terbaik apa, menu dietary yang terbaik buat dia apa, taruh duit di mana. Hidupnya tuh rutin, rapi, terjadwal, secure. Gak ada tuh namanya hal yang gak terduga dalam hidup dia, gak ada. Karena semua udah well planned, semua rapi. Jadwal hidupnya. Kita tahu dia kalau makan restoran ke restoran Thai itu lagi, pasti tuh hidupnya tertata. Nah orang gini muncul orang itu fixed views, dia ajak debat nih, nggak mungkin mau kalah dia. Kenapa? Karena kalau dia kalah debat itu menunjukkan bahwa dia bisa salah. Nah orang yang idol security itu berkata, saya tidak bisa salah. I have been thinking about this matter 500 times in my brain. Jadi kalau saya salah, hancur dunia saya. Wong saya bisa memastikan yang saya lakukan ini paling benar, paling secure kok. Nah ini orang yang security, idolsnya. Nah kita idolsnya apa Bapak Ibu? Hah? 4-4-nya? Welcome to Australian Idols. Kita punya semua idols. Nah barangkali dari kita tuh ada. Dan perhatikan begini. Waktu saya kena masalah yang besar, that make me hit the rock bottom in my life, I realize something. Why, Lord? I realize it is the idols yang dihancurin. Idol saya itu praise and approval. Praise and approval. I can live without money. I can live without security. I can live without power. Tapi karena dari kecil jarang dipuji. Jadi kalau kayak film-film gitu loh. Aku dapat ranking 2. Aku menang lomba gambar. Gitu doang. Aku ulang tahun. Dia nggak dipuji. Anak sekarang kan beda ya.
Baru bisa gambar, wow, you're so smart. Just like me. This is beautiful. What a beautiful painting. Is this butterfly? Wah, penuh dengan pujian. Ya dulu keluarga saya nggak begitu. Karena orang tua saya juga digedein bukan cara begitu. So everywhere I go, dari saya umur barangkali 5 tahun sampai sekarang saya 36 tahun. There's a lack, there's a holy muscle for people's approval. I cannot live without it. Saya ngerti. Kadang-kadang, mungkin Bapak Ibu juga ngerasain, Bapak Ibu Saudara sama. Kita ngadepin ya, Tuhan tuh ya, masalah kenapa jadi berat bener ya. Karena Tuhan lagi menonjok hancur idols kita. That's why it felt deadly. Lah orang yang hidupnya selalu aman, security diatur, dia main kripto, hancur deh. Tiba-tiba semua investmentnya hancur, dia udah hitung. Orang yang punya power, tiba-tiba dia direndahkan, disalah, dipecat. Orang yang approval disalah mengerti. Orang yang comfort hidupnya susah. Kita bertanya, why Lord? Tuhan bilang, I'm replacing your idols with me. Dia mau tempat di hati kita, itu diisi sama dia. Kenapa? Karena bukannya karena dia apa ya, memang Allah adalah Allah yang cemburu, that's right. Tapi karena dia sayang kita, dia pengen bilang enggak, bahaya kita taruh idols itu bahaya, mati kita nanti. Udah, Tuhan kasih yang lebih lengkap kok. Itu masuk di dalamnya. Tuhan kasih anugerah. Tapi anugerah, kita nih nyanyi anugerah Bapak Ibu ya. Kita nyanyi grace, udah hampir setiap lagu Kristen ada nama grace. Anak juga semua dikasih nama grace. Semua grace dah. Anugerah. Anugerah itu apa sih? Tahu gak? Terjemahan bahasanya itu susah. Gak tahu padanannya itu apa dari Ibrani. Filipiansi bilang, anugerah itu sulit dimengerti. Ya kok ditanya, anugerah itu apa ya? Gratis. Ya tapi gak gitu gratis juga ya. Gracias apa ya? Sulit. Kenapa sulit? Sulit dipercaya. Sulit diterima. Apa yang anugerah tawarkan? Surprise us, shocks us. Karena konsep anugerah bukan berasal dari dunia ini. Anugerah bikin kita takut. Apa sesuatu yang sangat indah yang membuat kita ketakutan? Kita bisa amazed pada something great and beautiful. Wow. Tapi anugerah itu menakutkan. Bayangin saudara, waktu rumah kosong, ada pencuri umur 19 tahun, bobol masuk rumah itu, dia rampok barang-barang. Tiba-tiba di lantai 2, ada anak yang punya rumah ternyata lagi di rumah 15 tahun gadis. Kaget si pemuda yang lagi ngerampok itu, dia ke dapur, dia cari senjata tajam, dia ambil pisau, dia naik ke lantai 2, dia kejar gadis itu masuk kamar, dia dobrak kamarnya, dia tusuk gadis itu 15 tusukan sampai mati bersimbah darah di atas ranjangnya. Lari pemuda ini nyelamatin diri, ditangkap polisi. Dia udah lakukan perampokan, masuk ke rumah orang dan bunuh orang di rumah itu. Dia lari, ditangkap polisi, disidang, divonis hukuman berat. Sekali ada kesempatan si bapak yang punya rumah, bapak dari si gadis itu, ketemu dengan si pemuda ini. Mereka duduk berhadapan-hadapan, dibatasin kaca polikarbonat yang tebal, mereka bicara pakai telepon, sudut sini dan sudut sono. Si bapak itu gak bisa lihat tuh pembunuh, dipegang kursinya erat-erat, marah sekali. Sedangkan di sebelah sini, si pemuda itu duduk selonjoran, kayak orang gak bersalah. Dia avoiding eye contact, lihat ke atas, hitung cicak barangkali. Lihat, gini, goyang-goyang kakinya, kayak orang gak bersalah. Bapak itu geram sekali, dia coba atur nafasnya. When he managed to put himself together, si bapak itu bilang kepada pemuda itu, saya gak tahu kenapa kamu bunuh putri saya. Dia diam, diatur nafas. Pemuda itu tetap begini-begini. Saya gak tahu, apa keluarga kamu juga dibunuh orang? Apa saudara kamu mati karena geng? Saya gak tahu. Tapi kamu tahu, dia putri saya satu-satunya. Kenapa kamu ambil dia? Jawab! Digebrak meja, polisi langsung siap-siap. Wah, ini kalau si bapak ini bawa senjata tajam bisa dibunuh nanti penjahatnya di sini kan ya. Semua tegang, semua siapin pegang pistolnya. Bapak itu coba tenang lagi.
Tapi dia udah pergi. Dan dia gak bisa hidup lagi. Dia gak mungkin kembali lagi jadi anak saya. Oleh karena itu saya mau minta kamu menggantikan dia. Wah, polisi semua takut. Kalau udah bilang begitu apa? Retribution kan? Revenge kan? Ya kamu mesti gantilah. Kamu bunuh anak saya bunuh kamu. Fair enough, right? Semua udah pegang segala macam, udah siaga, mau apa nih? Bapak itu ngomong lagi, I'll bail you out. Saya akan bayar semua tebusan, saya akan tarik semua tuntutan, saya akan bawa kamu, saya akan bayar semua harganya, saya akan bawa kamu ke rumah saya. Kamu harus ganti anak saya. Mulai hari ini, kamu tinggal di rumah saya. Saya angkat kamu jadi anak saya. Kamu tinggal di kamar putri saya. Tapi jangan pernah pakai baju dia. Now imagine that happen. Imagine that happen. Kalau saudara ya, kalau saya nih jadi anak muda itu, kira-kira kita gimana? Really? Wow, that's fantastic. Can I go now? Kira-kira kita gimana? Kalau saya sih begini, I'm good. Saya oke di sini, Om. Saya stay aja di dalam. Guards, time's up. Get me back to my cell. Emang saya mau ditawarin masuk jadi anaknya dia? Barangkali 5 detik keluar dari penjara juga dibunuh, saya di jalanan dipotong-potong. Saya nggak tertarik dengan tawaran dia, saya lebih baik ada di sel. Dengan orang-orang yang seperti saya nggak tertarik ikut dia. But let's say saya dipaksa, saya keluar. Lalu di mobil itu si Om udah panggil, hai, come on, ayo masuk mobil. Nggak apa-apa, saya jalan kaki aja. Enggak, ayo masuk. Waduh, mati nih. Di mobil ditembak kali kepala saya nih. Iya. Masuk. Ayo duduk. Dibukain pintunya. Waduh, iya. Masuk mobil. Tuh, rumah saya di situ tuh. Waduh, itu masih ingat rumahnya yang itu kan? Kan kita pernah datang ngerampok di situ. Waduh, ya, nanti kamu masuk ke rumah ya. Waduh, jangan-jangan di rumahnya udah ada para penembak. Pas masuk pintu ditutup, cekrek, dibunuh lagi. Waduh. Ayo masuk rumahnya. Enggak apa-apa. Bapak duluan aja, Bapak duluan. Aduh, kamu anggap rumah sendiri lah. Pasti kamu haus kan? Yuk saya bikinin minuman sama makanannya. Terus buka laci si bapak itu. Sering. Pisaunya berbagai ukuran. Waduh, alat penyiksaan nih. Saya akan bunuh anak dia. Ini pisau yang saya pakai nih. Aduh. Ya, mau roti apa? Aduh. Takut dong kita. Bikinin roti, kasih minum. Seneng gak? Atau, wah thank you, I'm starving. Enggak, takut. Terus, ayo, let me show you your room. Diajak naik ke kamar putrinya almarhumah. Bayangan saya di atas kamar udah banyak alat-alat penyiksaan. Diikat, disiksa sampai mati untuk ngegantiin anaknya. Takut gak? Takut. Terus kira-kira wartawan bakal datang ke rumah itu. Dan wartawan bakal bilang, Pak, are you out of your mind? Kau mengadopsi orang yang membunuh anak-anakmu jadi anak? Are you sure that this is a wise decision? Ini kan gini Pak, wah bakal semua datang. Apakah Bapak itu bilang, wah kalian belum tahu kisahnya, nanti ya datang lagi minggu depan. We'll see what happen. Kan menakutkan kan? Sudah nangkap gak menakutkannya kayak apa? Pembunuh dibawa masuk ke rumah jadi anak, takut. Out of this world concept. Tapi bukankah ini yang terjadi sama Saulus? Ketika dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan nunjukin diri Saulus, si pembunuh anak. What happened in the Bible? Waktu Saulus ke Damsyik, Tuhan nunjukin diri pakai sinar kan, jatuh dia, buak. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Terus Saulus buta. Selama berapa tahun? Pak Joni pada gak baca Alkitab. Berapa tahun Bapak Ibu? 3 tahun. Bener Pak gak baca? 3 hari Bapak Ibu. 3 hari. Coba gini deh. Ini pembunuh anaknya Tuhan. Dihukum buta 3 hari. Kita mata kelilipan tai mata juga 3 hari meremnya. Habis 3 hari pas melek matanya kebalik gak? Enggak, didoain sama Nabi Ananias melek lagi.
Dan mulai hari itu dia jadi salah satu rasul. Lihat kan, pembunuh anak diangkat jadi anak. Makanya Paulus orang yang paling ngerti tentang konsep anugerah. Makanya Paulus sampai hari tua, dia bilang, saya penganiaya jemaat. Saudara tahu kalau saya jadi penatua, saya jadi majelis, saya bilang, Pak Paulus, boleh nggak bagian itu dihapus saja? Ini anak-anak muda sekarang udah nggak tahu kok masa lalu Bapak tuh siapa. Mantan pembunuh, apa udah nggak tahu Pak. Dan Paulus kan udah lanjut usia ketika dia tulis surat 1 Timotius segala macam, udah tua. Orang udah nggak tahu masa mudanya. Pak Paulus, nggak usah kita sebut-sebut lagi lah, dulu Bapak itu mantan Petrus misalnya ya, penembak misterius. Udahlah, masa lalu Bapak yang kelam itu kita nggak usah sebut lagi. Anak muda sekarang udah nggak tahu. Saya rasa itu nanti jadi batu sandungan loh Pak. Itu nggak jadi berkat loh Pak. Oh Paulus bilang, oh tidak. I know who I was. I know who he is. I never forget the grace of God for a wretched man like me. Itu anugerah. Makanya Paulus paling ngerti. Karena Paulus yang paling jatuh paling dalam. Tapi banyak orang Kristen yang cuma tahu cheap grace. Karena yang ngerasa hidupnya baik-baik aja. Orang yang ngerti, dia tahu oh anugerah Tuhan segede itu, sedalam itu. Apa yang bisa anugerah lakukan? Yang luar biasa. Cuma bisa dimengerti Bapak Ibu oleh Bapak Ibu saudara yang pernah jatuh dalam lubang dosa. Then you will understand how great is the grace of God. Otherwise, we think that we deserve it. Otherwise, we think that it's something free. It's not free. It is just paid by someone else. Tapi lucunya, speak about irony dari slavery tadi kan, gini loh. Bukannya mengagumi dan menikmati keindahan dan kekayaan anugerah yang tidak terpahami ini, kita malah menyangkalinya. We deny it. Kita bilang, saya pasti jatuh lagi dalam dosa itu Tuhan. You know God, nobody's perfect. You know God, ini memang area saya gak mungkin lah. Saya emang selalu merasa awkward about myself. Enggak lah Tuhan, this is my limitation. Nah, I can't go further than this. Kita membatasi cinta Tuhan sama kita. That's why in a certain year of becoming Christian, we lost our pure excitement. When we come to this room, we see the cross. Are you moved? We sing the song. Is it the same feeling seperti pertama kali kita menyanyikan lagu itu? We lost the excitement. Kenapa? Kita seringkali karena anugerah terlalu gede, kita malah menyangkalinya. Kita nggak bisa lah. Kenapa? Karena kebanyakan orang Kristen udah dilatih untuk memperhitungkan dan mengatasi dosa. Kita tahu kita bakal berdosa gini, itu doa pagi kita, Tuhan berkatilah perjalanan ini. Kalau kita rada sadar dikit, aku kayaknya bakal berdosa ini Tuhan, aku udah tahu sih Tuhan, sorry lah ya, ini down payment minta maaf dulu. Kita udah dilatih untuk tahu kita bakal berdosa, kita memperhitungkan dosa kita hebat sekali. Tapi menikmati anugerah kita payah sekali, betul gak? Pak Joni berkhotbah di mana-mana. Sama gak pengalaman sama saya Pak? Waktu kita khotbah KKR ya, manusia menangisi dosa mereka tuh gampang Pak. Bicara dosa orang nangis. Tapi bicara anugerah, the grace of God, orang bisa ketawa? Enggak. Bingung, hah? Should I enjoy it? Should I be free? It feels wrong. Yang benar tuh nangis di hadapan Tuhan. Itu lihat ya. Enjoyment. Hidup itu susah sekali diterima. Padahal itu yang Yohanes 10 sampaikan. Semua yang tadi ayat yang kita baca ini, semua dikasih. Kemuliaan yang diberikan Bapa kepada Kristus, Yohanes 17 diberikan kepada kita. Maut, di mana kemenanganmu? Mati pun terang di mata kita. Orang mati takut gelap. Kita mati pun terang. The pure excitement itu yang harus menjadi milik kita. Kebebasan yang benar-benar membebaskan. Itu yang mesti saudara punya sebelum saudara ketemu Tuhan Yesus. Kalau enggak, hidupmu di dunia sama seperti orang yang masih mati. You have no life. Nah, ya beberapa orang akan membawa anugerah ini terlalu jauh, mengabuse anugerah. Paulus sudah tahu nih dari abad 1.
Ada orang yang bakal bilang, gak apa-apa bikin dosa begini, nanti kan juga diampuni Tuhan. Bisa gak sih anugerah itu di-abuse? Jawabannya bisa. Ini loh gak masuk akalnya Tuhan kita. Waktu Tuhan kasih anugerah, itu membuka celah buat kita untuk bisa meng-abuse. Untuk bisa menyia-nyiakan kasih Tuhan, bisa. Karena grace itu begitu freeing, bisa. Karena bisa itulah Paulus nasehatin. Kalau gitu bolehkah kita terus bertekun dalam dosa? Jawabannya sekali-kali tidak. Bolehkah terus bertekun dalam dosa supaya anugerah makin bertambah? Jadi kan kurvanya gini, dosa makin banyak, anugerah makin banyak. Saudara bikin dosa lebih gede lagi deh. Anugerah Tuhan lebih gede lagi. Ada konsekuensi sih, tapi saudara bakal ngerti salib Tuhan lebih gede ternyata daripada yang kita pikir hari ini. Boleh gak terus bertekun? Jawabannya kan sekali-kali tidak. Tapi dalam bahasa Yunani, sense itu bahasanya begini. Sekali-kali tidak bisa. Aduh, jangan punya pendapat kayak begitu. Hapuskan pikiran itu. Itu pikiran yang buruk sekali. Saudara lihat bahasanya apa? Persuasif. So we can abuse grace. Tuhan membiarkan dirinya di-abuse oleh kita lagi istilahnya. Saking besarnya cinta itu, gak bisa didinai. Kalau cinta dibatasin, itu bukan unlimited grace. Tapi waktu kita berpikir untuk abuse, untuk menjadi license to sin, Paulus bilang, aduh jangan mikir gitu dong. Masa kita udah dikasih begini kita masih bunuh orangnya sih. Itu pikiran yang buruk sekali, jangan punya pikiran seperti itu dong. Itu pikiran yang buruk. Karena jika dosa, perhatikan kata-kata ini. Jika dosa berlimpah-limpah, anugerah jauh lebih berlimpah. Kita dulu diperbudak oleh nafsu, iya. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang kita bebas dari hal itu. Kita bisa hidup di atasnya. Kita bisa hidup menghabiskan waktu tanpa jatuh. Bisa. Dulu kita diperbudak, sekarang kita enggak diperbudak lagi. Kita bisa hidup. Seperti perempuan yang kedapatan berbuat zina yang ketemu Yesus. Yang dikatakan bahwa siapa yang boleh membunuh lempar batu. Ya satu-satunya orang yang gak berdosa di ruangan itu cuma Yesus kan. Jadi bolehlah Yesus yang bunuh perempuan itu. Betul gak? Kan hukum begitu, yang gak bersalah boleh lempar batu duluan. Ya Yesus lah yang harusnya lempar batu. Tapi Yesus bilang apa? Pergi. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kenapa? Karena berapa waktu kemudian dia berdiri di depan Pontius Pilatus dan ahli agama on behalf of that woman. And when being accused of many sins and transgressions, he kept his mouth shut. Semua tuduhan, semua kesalahan dia terima. Oh perempuan itu gak tahu, pergilah jangan buat dosa dari sekarang. Oh dia pergi. Tapi barangkali di waktu kumpulan orang-orang datang untuk melihat, ada satu orang Yahudi yang mengaku Mesias yang akan dihukum, perempuan itu remembered everything dan dilihat. This person who set me free now standing there on behalf of my life. Dan dia mati di salib. Dan perempuan itu mengerti anugerah jauh lebih besar daripada banyak rasul di zamannya. Do you want to experience the grace of God? Then you need to believe the kind of freedom that it offers to you. Mari kita tundukkan kepala.